Dari sekarang.
Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Oh iya, soalnya nggak ditulis ya. Kalian baca, langsung jawaban aja ya. Langsung jawaban di kertas lembar. Nanti yang lembarnya lagi buat setelah kita pembelajaran. Ini kelas 5A ya. Sebisa kalian ya, maksudnya kalau kalian nggak tahu juga nggak apa-apa, karena ini untuk mengasah kemampuan kalian, pengetahuannya lebih ke pengetahuan. Ini siswa perempuannya ada berapa ya? Oh, ada 6. Perempuannya 6, laki-lakinya laki-lakinya ada 3 ya? Ya, boleh. Yang lama ya. Neng, maaf, perempuannya siapa aja yang pertama? Dari sana. Siapa namanya, Neng? Aira. Aira apa ya? Aira Dasmawan ya? Kok kalian fokus dulu aja? Maaf ya di dalam. Hanya waktunya cuma sedikit lagi ya. Itu kalian apa namanya? Sebisa kalian aja. Itu kan pretest. Nanti proses yang menentukan kalian, ya. Yang menentukan kalian itu proses nanti. Jangan diskusi ya adik-adik. Jangan diskusi. Aira Sanjaya. Bukan Allah, Aira apa? Oh iya, ya. Yang satu lagi siapa? Adelia? Yang belakangnya siapa nih? Siapa? Bilqis Zahira, aku suka. Bilqis. Yang keempat nih. Siapa? Pokoknya yang tadi itu Abizar ya? Kenapa kan ya?
menit lagi. Ya, sebisa kalian aja cuma nggak usah takut salah, namanya juga belajar. Karena nanti juga sama kakak diajarin. Kalau iya kalau sama wali kelas aja. Oh iya, ini dari oh you oh iya English dan bisnis. Soalnya kan banyak ya dulu di sini jadi kakak lupa nama. Tapi kalau bukannya ingat, ya waktunya 2 menit lagi. Kita pikirkan secara logika. Gimana caranya? Dipikirkan secara logika. Udah selesai ya di depan. Belum, ya nggak apa-apa. Ada tambahan waktunya 5 menit. Nah, tapi harus selesai ya. Ditambahin waktunya. Sebisa kalian saja. Kalau yang udah boleh dipukulin di depan. Udah? Udah. Soalnya karena sisa mata kalian. Yuk, waktunya 5 menit lagi nih. Lima menit lagi ya, cukup. Cukup. Ya, ini. Soalnya kan kalian sampai setengah 10, kakak juga sampai setengah 9. Udah ya, beres. Beres. Nah, silakan coba ke depanin yang udah beres. Ini baru kalau bisa segitu ya, kata kakak juga selembar aja. Kayaknya kan kalian mau ini. Jadi dimulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya, kita akan mempelajari materi tentang apa? Bawang. Oke, nah di sini kan kakak tadi sudah memberikan adik-adik tes yang dimana itu mengukur kemampuan dan pengetahuan kalian. Karena kalian belum belajar kan? Belum belajar baru baku datar aja ya. Nah di sini kakak punya media ajar, yaitu namanya 3D Shape. Jadi 3D Shape itu mau tahu nggak? Oh, ya 3D Shape ini nanti
ya, ada 7. Tapi untuk prisma itu banyak ya. Yang ada prisma segitiga, prisma segi 4. Nah, di sini contoh bangun-bangunnya itu adalah salah satunya kubus, balok, prisma segitiga, 5 segi 4, tabung, dan bola. Nah, sekarang kakak mau tanya nih ke kalian, apakah kalian sudah tahu bentuk-bentuk dari ketujuh balok ruang ini? Belum ya? Di sini kakak mau menggambarkan supaya adik-adik tahu. Oke, diperhatikan dan dilihat ya, dan didengar. Oke. Yang pertama itu ada kubus. Maaf ya kalau jelek. Cuman ini setidaknya kalian bisa melihat gambarannya ya. Bentar ya. Kakak pengen dulu gambar sesempurna mungkin biar kalian itu paham gimana sih bentuknya. Karena kubus dan balok itu sama, tetapi yang membedakannya kalau kubus itu persegi, kalau balok itu persegi panjang. Jadi bentuknya sama. Jadi kalian pasti kalau misalnya ada pertanyaan apa sih perbedaan dari antara kubus dan balok, nah itu perbedaannya. Kalau kubus itu persegi, ya jadi agak pendek, juga agak pendek. Kalau balok itu persegi, nah ya. Jadi kan kayak balok ya. Pokoknya kalau kubus itu kecil. Kayak gini. Kelihatan nggak? Benar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalian lihat itu nggak? Udah kebayang nggak bahwa itu kalau dilihat-lihat itu kayak 3 dimensi? Ya kan? Yang 3 dimensi. Benar nggak? Nah, sekarang kalau baloknya kayak gini. Nah, di sini jadi ada apa aja sih bangun ruang itu ada berapa? Bangun ruang itu ada berapa? Apa aja? Sebetulnya dari bangun ruang itu bisa kita tentukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, gak usah jauh-jauh deh. Kalian ada yang bawa tumbler nggak atau botol minum? Nah, coba lihat, gak pinjam ya. Diperhatikan sama kalian. Tumbler ini kira-kira bentuknya seperti apa? Betul, seperti karena apa coba? Kenapa? Kenapa? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Terus, nah ini di sini ada tempat pensil. Tempat pensil ini termasuk kepada contoh bangun ruang apa? Apa? Yakin balok? Balok apa kubus? Balok kubus. Coba semuanya bareng-bareng balok. Apa? Balok apa kubus? Seperti kalau wadah pensil kayak gini, berarti itu termasuknya kepada balok ruang balok. Kalau misalnya tempat pensil atau kaleng susu, kalian tahu kan kaleng susu? Itu termasuk ke bangun ruang apa?
di rumahnya? Orang perempuan itu yang lemah, orange itu apa coba? Nah, betul, ketabung. Coba kakak tanya nih ke kalian. Contoh dari bangun ruang tubus. Apa biasa? Apa? Tempat makan bisa. Kalau tempat makan itu tergantung ya. Kita lihatnya yang kayak gimana. Akan ada tempat makan yang bulat, ada tempat makan yang panjang. Berarti itu maksudnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Tapi ada juga apa namanya? Wadah makan yang segini misalnya itu baru masuknya ke tubus. Kira-kira yang paling tubus banget itu apa? Apa? Kotak paket. Apa? Kotak paket benar. Kotak paket kardus. Kardus juga ini termasuk kepada kalian ini ya. Maksudnya tuh kayak masih bingung ya. Membedakan pokoknya dari kakak itu yang kasih tahu kalian perbedaan kubus dan balok itu. Kalau kubus persegi, kalau balok persegi kan panjang. Jadi bedanya itu. Kalau balok mah misalnya segini, kalau kubus mah kalau kubus segini, kalau balok mah panjang. Jadi ibaratnya persegi sama persegi kan panjang. Terus nih kakak kasih contoh yang termasuk misalnya dalam kehidupan yang kalian temuin aja di sekolah. Dadu, kalian tahu dadu? Itu termasuk apa? Rubik, ada yang tahu rubik? Rubik yang gini-gini. Nah, itu rubik juga termasuk kepada kubus. Ya. Kalau sekarang kakak mau tanya bangun dari prisma segitiga itu contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan yang nyata itu apa kalian yang sekalian selain tenda apa? Coba ayo. Nanti sama kakak ditanya loh satu-satu. Ya, apa coba kalian pikirkan? Apa contoh yang kalian temui? Yaitu contoh dari prisma segitiga. Sini ada nggak kira-kira? Apa? Kalau layang-layang itu ada ya dong, dan layang-layang. Nah ini nih, ini termasuk apa sih? Kabung ya. Jadi kalau prisma segitiga itu contohnya apa rumah? Kebayang jangan rumah tenda, tenda tahu? Tenda bentuknya itu prisma segi. Kalau 5 segi 4 itu bisa atau enggak? Tapi lebih ke piramida tahu? Nah itu contohnya ya, bentuknya seperti itu. Nanti juga kalian kalau misalnya lihat di luar aja di apa gitu, lihat nih, oh ini mah termasuk ke bentuk bangunan ini. Asal kalian tahu dulu gambarnya dan paham juga apa itu bangun rumah. Oke. Terus di sini ada kerucut. Ada apa? Kerucut. Coba apa yang kalian tahu? Itu yang apa? Topi, betul. Topi ulang tahun, tahu kan? Nah, topi ulang tahun itu juga termasuk ke dalam bangun ruang tahun. Kalian semua beli itu es krim. Kalau itu ada kan warnanya. Nah, itu juga termasuk. Termasuknya apa? Bola. Selain bola-bola apa aja? Bola basket, bola tenis itu juga termasuk ke bangun ruang. Kalau mama gampang ya, yang kelihatan sama kita lingkaran aja, bentuknya lingkaran aja, itu berarti termasuk ke bangun ruang kok. Oke, sekarang aku tanya lagi nih satu-satu. Makanya ini nih, lihatin, perhatiin ya, dengarkan karena ilmu itu buat kalian lagi ke depannya ya. Nah, coba contoh dari kubus dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi udah kamu jelasin. Sama lagi. Kalau balok
Kalau misalnya kamu contoh dalam kehidupan saya yang kalian lihat apa? Kalian khusus sama itu mas sebenarnya masih banyak lagi ya. Apapun kalian lihat itu kalian juga bisa tahu apa sih bisa masuk ke dalam ruang apa. Nah kalau bola gampang ya, kalau bola gampang kalian lihat ya bola. Lanjutlah. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri kukus kita nggak usah bahas semuanya karena waktunya juga ya. Ya karena sampai kelas 10 kakak mau jelasin dulu nih. Kukus itu memiliki, coba ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nih, kakak suruh ke depan satu-satu ya. Siap-siap yang dipanggil. Coba baca ini. Ayah. Coba kamu sini ke depan nih. Kamu kasih belajar. Nih, bagus. Udah kenalin dia ke depan aja udah bagus. Nih, coba sekarang gambar kamus. Ini kira-kira kumus bukan? Apa coba ini? Makanya jangan ngobrol dulu ya kalau misalnya dijelaskan. Nah, jangan dulu Kukus ya. Bisa nggak? Coba. Kamu boleh sini pulang. Perhatikan ya. Tempat sampah kita masukkan. Ya. Tempat sampahnya tapi kalian lihat dulu yang kayak gimana. Karena tempat sampah itu ada juga yang kayak kukus. Ya.
Kalian tahu bacang nggak? Bacang. Bacang itu termasuk ke apa coba? Bukan.
Pokoknya katanya rusuknya tuh ada 12.
kubus. Kubus itu bentuknya seperti ini. Yang tadinya seperti ini bisa menjadi berbentuk kubus. Jadi ciri-cirinya tadi yang udah mama jelaskan ya Kak Dari. Nih sekarang sama-sama teh Anajeng mau dibuat yang tadinya kotak-kotak seperti ini mau diubah jadi kubus. Penasaran nggak? Kira-kira kayak gimana? Silakan ditarik. Nah, berbentuk kubus nggak? Berbentuk kubus nggak? Iya, berbentuk kubus. Yang tadinya seperti ini, Ajeng mau sebelah sini kan? Yang tadinya seperti ini, ketika ditarik sama Ajeng berbentuk kubus. Tepuk tangan buat Ajeng. Yang kedua balok, silakan ceweknya. Ini ada balok yang tadinya bentuknya seperti ini bakal jadi balok. Silakan ditarik ke sini. Tarik dia ke teman-temannya lihat. Nah, perhatikan sama adik-adik semuanya, berbentuk balok gak? Bentuknya balok gak? Balok ya? Ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ada yang sama siapa? Iya, tepuk tangan. Terus ya, karena waktunya 2 menit lagi sama kakak. Ini ada prisma segitiga yang tadi kata kakak itu contohnya tenda. Ini nih, kakak tarik. Saat kakak tarik itu berubah jadi bentuknya kayak tenda. Kelihatan nggak? Kayak tenda kan? Kayak tenda? Iya. Lanjut ya. Ini 5 segi 4. Yang kakak tadi contohnya itu piramida. Bentuknya bakal jadi piramida. Iya nggak? Coba. Iya, betul. Terus sekarang kerucut. Terbentuk dari kerucut. Kerucut nggak? Kerucut ya? Iya. Jadi intinya bangun ruang itu adalah bangun yang 3 dimensi. Sekarang tabung yang tadi kata kakak kayak wadah minum, ya tempat minum, kayak toren yang bentuknya sama nggak? Sama ya? Iya. Sekarang tabung. Tabung udah ya. Sekarang bola. Yang tadinya bentuknya kayak gini, ya sekarang jadi bola. Jadi bola. Paham? Paham. Oke. Ya mungkin ya segitu saja ya materi dari kakak. Tadi apa ini namanya? Media ajar apa? 3D set. Jadi kakak simpulkan materi pada hari ini yaitu bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang ya memiliki isi atau yang biasa disebut dengan volume. Oke, sebelum penutupan